Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Aulia Rahab. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasanya kita singkat yaitu UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Jadi dalam kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang sudah mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 itu bermula dari janji Jepang yang ingin memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Tetapi janji tersebut tidak ditepati setelah Jepang berhasil mengalahkan tentara Belanda. Kemudian mereka sendiri yang menindas kembali bangsa Indonesia dan bahkan menindas mereka lebih sadisnya. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 merupakan badan yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 1 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang untuk menyempurnakan rumusan dasar negara. Jadi pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang yang merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkan anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 8 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 itu dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Jadi naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 itu Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Sedangkan di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera
Jadi masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Republik Indonesia. Sebelum terjadinya perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945, ialah keseluruhan naskah yang terdiri dari dan tersusun atas 3 bagian, yaitu bagian pembukaan 4 alinea, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Bagian yang terakhir ialah penjelasan pasal demi pasal. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 baru meliputi pembukaan dan batang tubuh saja, sedangkan penjelasannya belum termasuk di dalamnya, karena naskahnya resmi dimuat dan disahkan dalam Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946. Penjelasan dimaksud telah menjadi bagian daripada Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang dinyatakan di atas, meliputi pembukaan, batang, tubuh, dan juga penjelasan. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemenkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 dan 18 Agustus tahun 2000 serta 10 November tahun 2001 dan 10 Agustus tahun 2002. Maka Undang-Undang Dasar 1945 ini ialah keseluruhan naskah yang dimana terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu pembukaan dan yang kedua yaitu batang tubuh, yang dimana terdiri dari 15 bab, 37 pasal, dan 34 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Sifat Undang-Undang Dasar 1945 ini bersifat elastis atau supel. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat itu terus berkembang dan dinamis. Negara Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus tetap menjaga supaya sistem perundang-undangan tidaklah ketinggalan. Rigid mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan, serta hanya dapat diubah dengan cara khusus. Sifat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini dinyatakan dalam penjelasan yang membuat alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 ini hanya membuat aturan-aturan pokok saja. Dan yang kedua yaitu aturan-aturan penyelenggaraan itu terlaksana aturan-aturan pokok diserahkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan atau peraturan yang lebih rendah. Fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 ini telah dibahas tentang apa yang dimaksud dengan undang-undang. Dari pengertian tersebut dapatlah kita jabarkan bahwa Undang-Undang Dasar mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia sebagai hukum dasar yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 ini berisi tentang norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sendiri. Nah, Undang-Undang Dasar bukanlah hukum yang biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum yang tertulis dengan demikian. Di setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Nah, dan pada akhirnya kesemua peraturan perundangan
perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 1945. Dan muaranya itu dari Undang-Undang 1945 yaitu Pancasila. Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam kedudukan yang demikian itu. Dan Undang-Undang 1945 dalam kerangka tata urutan perundang-undangan di Indonesia menepati kedudukan yang tinggi. Dan dalam hubungan ini Undang-Undang 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol. Dalam pengertiannya, Undang-Undang 1945 ini mengontrol apakah hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan hukum yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya, apakah norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang 1945. Nah, selain itu, Undang-Undang 1945 ini juga memiliki kehidupan yang berbangsa dan bernegara. Kita bahas dalam Undang-Undang 1945 ini juga terkandung yang pertama yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan, termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang, hubungan antara lembaga negara. Nah, yang kedua, hubungan negara dengan warga negara baik di bidang politik, ekonomi, dan budaya maupun Hankam. Nah, kedudukan 1945 ini adalah hukum dasar yang tertulis, atau bisa disebut di samping itu masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu konvensi. Nah, yang pertama itu sebagai norma hukum dibagi menjadi dua, yaitu undang-undang bersifat mengikat terhadap seperti pemerintah, setiap lembaga negara atau masyarakat, setiap warga negara Republik Indonesia, dan penduduk di Republik Indonesia. Nah, yang kedua berisi norma-norma sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati. Dan masuk yang kedua yaitu sebagai hukum dasar, yaitu memiliki dua. Yang pertama, undang-undang merupakan sumber hukum tertulis yang tertinggi di setiap produk hukum, seperti undang-undang, PP, Perpres, dan Perda. Dan setiap kebijakan pemerintah berlandaskan Undang-Undang 1945. Nah, yang kedua yaitu sebagai alat kontrol yang mengecek apakah hukum yang lebih baik, yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albi Maulana akan membacakan tentang bagian butir-butir yang ada di bagian pertama,
terus alinea kedua dan alinea ketiga. Pada bagian pertama UUD 1945, kata-kata peri keadilan dan peri kemanusiaan menjadi ukuran penentunya, yaitu bahwa dalam batas-batas keadilan dan kemanusiaan, manusia sebagai individu diakui oleh pula hak-hak kebebasannya. Hak akan kemerdekaan yang dimaksud adalah segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan. Ada dan berlakunya kemerdekaan adalah sejalan dengan tuntutan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Terus di bagian keduanya, dasar pemikiran yang menjadi dorongan kuat akan adanya perjuangan pergerakan ini tak lepas dari adanya dasar keyakinan bahwa kemerdekaan hak segala bangsa merupakan kodrat. Pengertian negara yang berkedaulatan adalah hubungan kelengkapannya sebagai negara merdeka yang terdiri di atas kemampuan, kekuatan, dan kekuasaan sendiri. Dalam kedudukannya sama tinggi dan saling menghormati dengan negara lain. Pengertian makmur mencakup arti material dan spiritual yang menjadi dasar kebutuhan hidup manusia. Hanya dapat menemukan wujudnya dalam jalinan dengan keadilan. Jadi, makmur dalam lingkungan tugas negara di samping berpaut dengan keadilan, juga dengan sifat persatuan sehingga seluruh bangsa dan setiap orang dalam ukuran keadilan mencapai kesejahteraan. Setelah itu, C atau bagian ketiga atau alinea ketiga, bagian ini merupakan dalam rangkaian dengan bagian pertama dan kedua, pembukaan untuk memberikan penjelasan proses perjuangan bangsa Indonesia sampai negara Indonesia merdeka. Juga menegaskan bahwa kemerdekaan itu adalah kodrat dan hak moral bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa dan yang kuasa yang tidak dapat dikekang lagi oleh siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pardana ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu tentang Pancasila, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya itu menjunjung hak moral dan hak kodrat segala bangsa supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, serta cita-cita mencapai kemakmuran berdasarkan norma-norma keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jelas itu merupakan suatu keinginan leluhur kita. Terus disebutkan bahwa yang menyatakan kemerdekaan itu adalah rakyat Indonesia, dan yang dinyatakan kemerdekaannya adalah pula rakyat Indonesia sendiri. Jadi dalam kemerdekaan itu kita harus dinyatakan oleh rakyat kita sendiri, yaitu kita sendiri. Terus selanjutnya yaitu D, bagian keempat di dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi diisi pengertian pada bagian sila keempat ini secara etimologis gramatikalnya, yaitu merupakan istilah yang pertama itu istilah kemudian. Daripada itu berarti setelah berdirinya negara Republik Indonesia dengan pernyataan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Baru yang kedua itu setelah berdirinya negara Indonesia dibentuk pemerintah negara, guna itu untuk melaksanakan tujuan negaranya. Jadi di dalam tujuan negara itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu hal yang paling wajib. Baru yang kedua itu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baru yang ketiga itu yang pastinya menyusun Undang-Undang Dasar. Terus yang keempat, Undang-Undang Dasar itu maksudnya
yaitu terbentuk dalam suatu susunan negara republik yang berkedaulatan. Terus yang terakhir itu negara yang berkedaulatan rakyat ini berdasarkan pada Pancasila, yaitu sebagai ideologi negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Pada kesimpulannya itu, adapun kesimpulannya pada uraian pembahasan yang saya bahas tadi, yang pertama itu pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Baru di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 itu merupakan hukum dasar tertulis yang dimana juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Baru yang kedua itu sifat Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini dia bersifat supel atau elastis dan rigid. Terus yang ketiga itu fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini mempunyai fungsinya. Jadi itu dia berupa sebagai alat kontrol dan juga dimiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara. Terus yang terakhir itu kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dari kedudukan itu adalah sebagai norma hukum dan sebagai hukum dasar. Jadi secara garis besar itu Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan pedoman bagi rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.